Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atis bu. Tapi kalau Pak Sorihin kemeringet. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Takmir Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, beserta Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, Jumat 23 Januari 2026, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah, di pagi hari yang disertai dengan guyuran hujan yang cukup lebat, dan ini merupakan rahmat dari Allah, di mana kita sangat merindukan turunnya hujan yang begitu berkah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah turunkan hujan yang begitu lebat, dan mudah-mudahan ini memberikan berkah untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia, yaitu di Masjid Baitul Arqam ini. Mungkin ada sebagian dari jamaah di luar Masjid Arqam yang saat ini mau datang ke Masjid Arqam, tapi mungkin kehalang hujan besar ini. Ya, mudah-mudahan mungkin juga ada di antara mereka yang berangkat belum hujan, tapi di tengah jalan hujan mungkin sempat menepi dulu atau berteduh dulu, tapi insya Allah nanti kalau udah reda mungkin bisa datang. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Selanjutnya marilah kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Di bulan Januari ini kita bertepatan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
di bulan Rajab kita sudah menyampaikan perihal tentang peristiwa Isra Mi'raj, penjelasan tentang kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj di bulan Januari, dimulai dari tanggal 9 Januari 2026 yang lalu sampai kemudian tanggal 16 Januari, dan hari ini tanggal 23 Januari insya Allah kita akan mengakhiri penjelasan tentang Isra Mi'raj. Yang pertama sudah kita jelaskan tentang sebelum Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Di tahun itu Rasulullah mengalami beberapa kesedihan, ya, mengalami kesedihan. Kemudian yang kedua perihal tentang asbabun nuzul ayat. Pertama surat Al-Isra kaitannya dengan pertentangan dari kelompok-kelompok kafir Quraisy, kelompok-kelompok kaum musyrikin yang tidak mempercayai, bahkan mengolok-olok Rasulullah, bahkan sampai menuduh Rasulullah tidak ubahnya adalah seorang pendusta dan seorang tukang sihir. Mereka diantaranya adalah kelompok Walid bin Mughirah yang menentang tentang kejadian Isra Mi'raj, sehingga kemudian oleh Allah turunlah ayat subhanalladzi asra sampai akhir. Nah kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kisah dan cerita saat Rasulullah Isra Mi'raj, ya. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, dari ketika Rasulullah berada di kota Mekah sampai kemudian Rasulullah diberangkatkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa Palestina, sampai kemudian naik ke langit yang paling rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, tentang peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah kala Isra Mi'raj itu kita mendapatkan satu keterangan atau satu penjelasan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari pada halaman 115 nomor hadis 349. Bapak dan Ibu, wong jenenge hadis itu berupa satu cerita, satu kisah perjalanan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ya, hadisnya begitu panjang, Pak. Itu saya baca sampai 2 lembar bolak-balik. Berarti kalau satu itu berarti bisa 4 lembar. Ya namanya cerita, ya. Maka Bapak dan Ibu, untuk kesempatan ini mungkin tidak akan saya sampaikan secara tuntas, ya. Artinya dari A sampai Z, tapi sudah kami simpulkan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi dari isi hadis dalam persoalan cerita atau kisah tentang Isra Mi'raj. Bapak dan Ibu, kitab Sahih Bukhari yang saya baca dalam persoalan peristiwa Isra Mi'raj itu ada di bab sholat, ya. Dan kitab Sahih Bukhari Muslim itu tebalnya sampai 5,5 cm. Itu kitabnya tebalnya sampai 5,5. Pernahkah bapak-bapak dan ibu-ibu membaca satu kitab lalu diukur berapa tebalnya? Orang pelaur ya Pak? Yeah. Nah kalau buku HPTM jilid yang ketiga itu juga tebal, itu cuma 4,5 cm.
Tapi kalau ini sampai 5,5. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Abu Dzar menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kala itu Rasulullah berada di Mekah. Lantas malaikat Jibril itu datang. Atap Rasulullah terbuka. Kemudian malaikat Jibril turun menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah atau cerita tentang dari awal perjalanan Isra Mi'raj. Apa kedatangan malaikat Jibril menemui Rasulullah, Bapak dan Ibu? Ternyata malaikat Jibril itu tentu menjumpai Rasulullah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril itu membedah dadanya Rasulullah. Ya, tak ubahnya dengan dokter ya, membedah. Setelah dada Rasulullah itu dibedah, lalu dibasuhnya hati Rasulullah. Yuk jenenge pan lelungan, ya dibersihkan dulu. Bu, jenengan ketika mau plepesiran adus di situ ora? Ya adus, bedakan, lipstikan, gitu nggih. Pakai pakaian yang terbaik. Begitupun Rasulullah ketika mau Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril dibersihkan dulu. Nah, salah satunya adalah Jibril membersihkan Rasulullah itu, ya, supaya apa? Supaya Rasulullah itu dalam keadaan bersih karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkannya Rasulullah itu dengan air Zam-Zam. Kalau kita kan dibersihkan dengan air sumur ya Pak, dibersihkan dengan air bor gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota dibersihkan dengan air ledeng, atau bagi mereka yang hidup di pegunungan dibersihkan dengan air pegunungan. Nah, ini Rasulullah dibersihkan dadanya termasuk di dalamnya oleh malaikat Jibril itu dengan air Zam-Zam, ya. Dan malaikat Jibril itu membawa nampan yang terbuat dari emas, yang berisikan tentang kebijaksanaan dan iman. Jadi nampan tersebut itu berisikan tentang kebijaksanaan serta iman. Setelah dimasukkan kepada diri Rasulullah, maka kemudian oleh malaikat Jibril dada Rasulullah yang tadinya dibuka, dibedah, ditutup kembali. Tapi ini berbeda dengan cara yang dilakukan oleh para dokter ya. Ketika ditutup harus dijahit dan lain sebagainya. Tapi ini tidak ya. Cukup ditutup kembali, sudah selesai. Barulah kemudian jamaah rahimakumullah, oleh malaikat Jibril Rasulullah memulai perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lantas kemudian oleh malaikat Jibril Rasulullah diangkat sampai ke langit yang terendah. Langit yang terendah itu kan berarti langit yang pertama itu ya. Nah, di langit yang terendah Rasulullah kala itu melihat
atau bertemu dengan seseorang yang berkumpul dengan orang-orang lain, saat dia menoleh ke sebelah kanan, seseorang tersebut bersama yang lainnya itu tertawa dan tersenyum. Tapi ketika orang itu bersama yang ada kemudian menoleh ke sebelah kiri, itu menangis terseduh-seduh. Ini ketika Rasulullah sampai di langit yang terendah. Kira-kira Bapak dan Ibu, seseorang yang dimaksud itu siapa? Kemudian ketika menoleh ke sebelah kanan kok tertawa, tersenyum, sementara ketika menoleh ke sebelah kiri menangis terseduh-seduh. Ternyata yang dimaksud itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah beserta malaikat Jibril berada di langit yang terendah itu berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam beserta orang-orang yang ada kala itu ketika menoleh ke sebelah kanan itu tertawa. Kenapa? Karena kala itu yang dilihat itu adalah surga. Sehingga mereka pun tertawa, senyum, senang, gembira ria. Karena yang dilihat adalah surga. Tapi ketika menoleh ke sebelah kiri menangis. Apa yang dilihatnya? Ternyata yang dilihat itu adalah neraka. Yang dilihat itu adalah neraka. Berbagai siksaan diperlihatkan. Ada di antara mereka yang ketika disiksa oleh Allah sampai kepalanya hancur, lalu dihidupkan kembali, disiksa terus. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kala itu Nabi Adam menangis karena melihat betapa dahsyatnya siksaan neraka. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Perjalanan beliau terus berlanjut sampai ke langit yang kedua, langit yang ketiga, dan seterusnya sampai ke langit yang keenam, ya. Sampai ke langit yang keenam, beliau itu bertemu dengan Nabi Idris, beliau bertemu dengan Nabi Isa, beliau bertemu dengan Nabi Isa, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sampai ke Mustawa. Nah, di Mustawa inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat. Jadi perintah sholat oleh Rasulullah itu diterima ketika berada di Mustawa, ya. Di Mustawa Rasulullah mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, berapa perintah sholat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah? Kala itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu tidak 5 waktu, tapi 50 waktu. Berapa Bu? Bu, Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah sholat dari Allah berapa waktu?
waktu. Ya. Tapi oleh Nabi Musa, Rasulullah disuruh untuk ya bahasa gerintingnya nganyang, dispensasi ya, supaya dikurangi, karena oleh Nabi Musa memperkirakan umatmu tidak akan mampu kalau perintah sholat 50 waktu itu. Maka kemudian Rasulullah balik lagi, terus sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu dari 50 waktu cuma 5 waktu. Berapa Bu? 5 waktu. Ibu-ibu, ini yang perlu mendapat perhatian oleh kita, betapa rahmat yang diberikan oleh Allah, betapa kemurahan yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai umat Rasulullah. Perintah sholat yang tadinya 50 waktu bisa berkurang begitu jauh sampai cuma 5 waktu. Tetapi Bapak dan Ibu, di dalam hadis tersebut, dan hadis ini juga saya baca di Fatwa Tarjih jilid yang pertama halaman 124 dengan redaksi hadis yang sama, itu betapapun kita melaksanakan sholat sehari semalam cuma 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, tapi pahala yang kita peroleh tidak mengurangi seakan kita sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Apa orang Allah maha murah untuk kita? Jadi ibu-ibu, panjenengan melaksanakan sholat sakdina 5 waktu seakan kita melaksanakan sholat 50 waktu. Karena 1 waktu diberikan oleh Allah untuk kita 10 kebaikan, sehingga kali 5 menjadi 50 kebaikan. Kan seakan-akan kita melaksanakan sholat 50 waktu. Cuma masalahnya bapak-bapak, ibu-ibu, sing semono akeh pengurangan waktu sholat yang diberikan oleh Allah dari 50 menjadi 5 waktu pun oleh manusia kelihatannya masih dianyang. Nggih Pak, masih dianyang. Buktinya apa? Buktinya yang 5 waktu ini terkadang baru dilaksanakan cuma 2 waktu. Di antara 5 sholat yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam itu antara maghrib dengan isya. Betul Pak? Dan sholat yang paling sedikit dilakukan dan jamaahnya paling sedikit mungkin sholat subuh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 5 sholat tersebut yang menjadi ukuran orang yang beriman dengan yang lain itu ada di sholat subuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya kalau sampai hari ini dan seterusnya kita masih menjaga sholat subuh. Kalau sholat subuhnya saja sudah terjaga, insya Allah sholat-sholat yang lainnya itu dijamin terjaga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi sholat yang 5 waktu saja itu sudah bilangan yang paling rendah pun oleh manusia masih dianyang. Ya. Nyong tapan sholate maghrib karo isya bae. Kan berarti nganyang Pak. Yeah.
Tapi Bapak Ibu jare konta salat maghrib karo isya sedina esi mending diganing esi mending nyongkak lapane salate mung ari Jumatan tok. Berarti nganyang maning kan? Nganyang maning. Sing salate mung Jumatan tok BSI ana sing ngalem kon salate Jumat. Iya. Bagus. Nyong kalapane salate mung setahun pingdo. Salat Idul Fitri dengan salat Idul Adha. Ya Allah. Kok bisa sebegitu ya Allah? Nganyange ki cara wong tuku ki nganyang tapi gratil-til. Wis gratil dalai til. Sing salate setahun mung pindho Idul Fitri karo Idul Adha, biasa nasi ngalem idih. Konta mending salat setahun pindho. Lah terus sampean nyung mung sapisan-pisane Idul Fitri. Soal hari Idul Adha nyong ora balik. Nah Idul Fitri nyong balik. Ana maning sing ngomong dikon setahun sholat sepisan berarti esi sholat lapane nyong ora sholat-sholatasan si bisane Idul Fitri pan balik kejebak macet dadine anjuk ning omah wis ora keduman sholat Idul Fitri kala-kala beli sholat. Ya Allah. Nah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Nah kita lanjutkan perihal tentang sholat. Perlu diketahui dan dipahami oleh kita bersama Bapak dan Ibu bahwa hikmah atau sisi kebaikan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bisa menjaga sholat itu dengan baik. Saya baca itu ada sampai 12 Bapak Ibu, banyak. Tapi ingin saya sampaikan beberapa saja Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang sholatnya terjaga oleh Allah dijamin dia akan dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Dijamin oleh Allah. Jadi siapapun orangnya yang sholatnya terjaga, sholatnya khusyuk, ya, maka oleh Allah dia pun akan dijaga oleh Allah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Silakan Bapak Ibu lihat surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Maka dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah yang ngomong Gusti Allah Bapak Ibu, masa kemudian kita meragukan dengan ayat itu? Ya. Jadi orang-orang yang sholatnya terjaga Bapak Ibu, insya Allah tindak lakune, perbuatane, ya mengiringi. Ya. Lah kesi ana wong sholat tapi esi kayak jangan salahkan sholatnya. Mungkin dia sholat hanya sebagai casing. Mungkin dia sholat tapi belum sungguh-sungguh. Mungkin dia sholat tapi karena tidak enak kalau tidak sholat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sholatnya terjaga Bapak Ibu, insya Allah dia akan menjadikan orang yang lebih tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendahkan diri. Di hadapan manusia pun dia merendahkan diri, apalagi dengan Allah. Bapak dan Ibu, maka di dalam gerakan sholat sudah ada gerakan-gerakan sholat yang menunjukkan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong. Perihal tentang tawadhu sudah pernah
dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Hamzah ketika pengajian PRM Grinting di Baparaan. Bapak Ibu, seanggota tubuh kita, monggo Pak Haji. Mungkin kalau ndak hujan dari tadi ya Pak Haji ya. Iya. Masya Allah, udan kayak gini Pak Haji esi bisa hadir. Pak Sorikin sing Grinting Kidul esi bisa hadir. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Nyong pantakon maring jenengan. Seanggota tubuh, seanggota awak sing dirasa paling terhormat nopo Pak Bu? Bu turu lali apa? Iya ya. Kayak udan-udan kayak ngeringkel maning enak ya Pak. Ngeringkel maning. Seanggota tubuh kita yang dirasa paling terhormat ya sirah. Bahasa Grintingnya endas. Bahasa Indonesianya kepala. Nggih. Gue paling terhormat. Sak mblunat-mblunate wong ari guyonan. Tolin jenengan digeplak ning pundake. Kayane ndan esi bongbong. Esi bongbong. Digeplak nang bokonge esi bongbong. Tapi coba digeplak nang sirahe, blak. Kurang ajar kon, kuanen. Padahal guyonan, apa maning angger seriusan. Wis makruh, Pak. Ya, bisa blunat-blunate ngomong guyonan, insyaallah ora sampai geplak nang sirahe. Karena apa? Ngerti geplak nang sirahe mesti wonge makruh. Tapi Bapak Ibu, sirah endas kepala yang dianggap paling terhormat jajal nalika salat ketika ruku sirah kalih niki punggung lajeng pantat bokong niku sejajar. Gue lagi ruku sejajar. Ya. Ki angger kula maringi pelajaran kaifiatus salat, gue sampai seakan di atas punggung diletakkan gelas itu ndak tumpah karena saking ratane. Ya, kecuali wong sing wis ndek penyakit bungkuk beda lagi ya. Ya. Artinya apa? Antara sirah kali punggung kali pantat niku sejajar. Bahkan ketika sujud ya Bu, bokong pantat malah luwih dhuwur posisine tinimbang sirah. Bener ora Pak Haji? Ya. Nalika sujud sing jenenge sirah bener-bener harus berada di paling bawah, bahkan dahi hidung itu harus nempel. Orang kena jengat-jengat, kudu nempel. Sementara bokong jengatnya paling dhuwur. Bokong posisinya paling nang dhuwur. Liyane nang ngesor. Apa sih Bapak Ibu sing dimaksud bokong utawi pantat? Gue nang kono di antara kedua pantat itu ada yang namanya anus. Anus. Bahasa Grintingnya ora usah diucapna. Nggih. Di antara kedua bokong itu ada yang namanya anus. Ya. Lubang untuk mengeluarkan kotoran. Nggih, Bu? Ya. Bahasa Grintingnya ora usah diucapna. Barang sing nggo ngetokaken kotoran. Tapi kalau sujud bokong diangkat, sirah dolon ngesor. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan kita di hadapan Allah. Mulane podo bae wong angger ora salat berarti dia masih
ada kesombongan. Orang gelem sujud sih. Termasuk yang pernah diperbuat oleh iblis. Kalau disuruh oleh Allah sujud di hadapan Adam, iblis ogah. Ndak mau. Masa saya diciptakan oleh Allah dari api, sementara Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, saya harus sujud di hadapan Adam. Nehi bahasa Indiane. Ya. Ogah bahasa Betawine. Mong bahasa Gerintinge. Maka kemudian oleh Allah iblis itu dikeluarkan dari surga karena membangkang dengan perintah Allah, disuruh sujud di hadapan Adam. Begitu Pak. Makanya mohon maaf kalau sekarang masih ada di antara kita yang belum mau sholat, berarti menunjukkan dia masih sombong di hadapan Allah. Kalau nggak mau dikatakan kita sombong di hadapan Allah, maka sholat diperbuat, sholat dilaksanakan, menunjukkan ketawaduan kita, kerendahan kita di hadapan Allah. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jika sholat kita terjaga, hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Jajal ke ibu-ibu, nyong bisa ngomong kayak gini ya, insya Allah sudah merasakan. Ya, angger wong toli salate terjaga Bapak dan Ibu, insya Allah hati dan pikiran kita menjadi jauh lebih tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa mengingat Allah, dalam hal ini dengan sholat, maka hatinya akan semakin tenang. Ibu-ibu merasakan tidak? Dengan sholat hati menjadi tenang, pikiran menjadi tentrem ayem. Merasakan Pak? Silakan panjenengan ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, tapi belum dilaksanakan, jenengan mesti akan merasa risih, merasa malu, merasa takut. Ya Allah, nyong durung sholat, nyong durung sholat, nyong durung sholat. Tapi begitu panjenengan sholat, insya Allah hati kemudian menjadi tenang. Wis ge Bapak Ibu, titenana, delengana, wong sing ahli sholat karo sing ora, betapapun sing ahli sholat mungkin ekonominya biasa-biasa, tapi sing ora ahli sholat mungkin disertai dengan kekayaan yang melimpah, tapi ketenangan itu akan jauh berbeda dirasakan. Luwi-luwi sholate rajin, terjaga, toli diwen oleh Allah rezekinya lebih banyak lagi, ya luwi-luwi nggih. Nah ini terus Bapak Ibu, orang yang sholatnya terjaga, mohon maaf ya, mohon maaf nih, itu tidak panasan. Yakin teman, adem. Bu, pengen jenengan atine ora panasan, sholat. Ini pernah saya sampaikan di pengajian kuliah subuh di Masjid Iqra kemarin. Saya sampaikan itu. Nalika tanggane tuku TV, jenengan adem. Alhamdulillah tangga tuku TV, mbok bae nyong nang TV-ne dewek bosen, nyong bisa maring tanggane. TV-ne luwih amba pisan. 100 in. Ana TV 100 in. Ya. Lebih adem. Begitu krungu maning tangga sebelah tuku motor PCX, adem. Alhamdulillah tangga tuku motor, kapan waktune nyong bisa nyilih. Tanggane maning tuku mobil, alhamdulillah nyong tanggane bisa tuku mobil, kapan waktune nyong anak keperluan pan nglamar, pan sarahan bisa tak sambat. Nggih Pak nggih?
Tapi nek salate ora terjaga, yang muncul adalah hati panasan. Krungu tanggane tuku TV, molak-malik. Awake ora kepenak. Badane demam. Apa hubungannya ya? Akhirnya apa? Digawa ning puskesmas. Begitu lagi dirawat ning puskesmas, krungu jare nyong sing nanggone ora usah cerita, ora usah kandha, wis ngerti ke wong panasan. Mama, ke wingi tanggane tas tuku TV, lagi tangga sijine tuku motor PCI, tambah berabah. Tambah ora kepenak. Sakitnya bertambah-tambah. Sampai oleh perawat puskesmas, ngampurane Mas, ke ibune jenengan kudu dirawat ning rumah sakit. Dipindah ke rumah sakit. Barang digawa ning rumah sakit, oli cerita maning, ke tanggane tuku mobil. Walah, tambah beli karuan pisan. Manjing ning ruang ICU. Neng ruang ICU sudah tidak berdaya, tapi pikiran esi nyambung. Plaur-plaur sing nonggoni cerita. Ki wingi tanggane tas tuku kiye. Masya Allah, tambah beli kepenak kalah-kalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan tanya nang kene laka. Terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah itu diliputi oleh berbagai warna, lalu masuk di dalam surga. Masya Allah, Ibu, Rasulullah masih hidup di dunia, tapi sudah pernah masuk ke dalam surga. Itu di Sidratul Muntaha. Oleh Rasulullah diceritakan bahwa di surga itu rumah terbuat dari emas dan perak, dindingnya. Kisah cerita Rasulullah, Pak. Nang hadis Bukhari, Sahih Bukhari kitabnya. Hadis yang ke-349 halaman 115 disebutkan bahwa rumah di dalam surga dindingnya saja terbuat dari emas dan perak. Sahebat-hebatnya wong duwe omah nang Indonesia, nang dunia, yo ora sampai terbuat dari emas. Nggih Pak Bu? Ya, jenengan anggar sering nonton nang TV-TV ya, menyampaikan rumah artis A semene miliar umai, urungan apa-apa nih. Urungan apa-apa nih. Oke. Bu, kepengin mlebu ning omah sing dindingnya terbuat dari perak dan emas, manjing surga. Wangi. Bak seperti minyak kasturi. Nah, ini yang diceritakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya, siapapun lah, termasuk yang mengikuti kajian pagi hari ini dengan live streamingnya, mudah-mudahan kita oleh Allah dengan sholat yang terjaga bisa merasakan nikmatnya surga. Amin ya robbal alamin. Makaten ingkang saged kawula aturaken, di akhir pengajian saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Hajah Syukro Rahayu yang telah memberikan kepada kita telur asin. Ini ada telur asinnya ya Pak. Ini diberi oleh Ibu Hajah Syukro Rahayu 60 butir. Matur nuwun, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makaten kula akhiri, nasrum minallah wa fatqun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.